Halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya Arsman Arif dari Forum News Network. Terus bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, akhirnya pemerintah memutuskan memangkas anggaran makan siang gratis dari 15.000 jadi 10.000. Tapi sebelumnya Pak Prabowo itu memutuskan menaikkan insentif untuk para guru, baik yang ASN maupun honorer. Jadi ini semacam trade-off yang sudah sejak lama kita perkirakan, ya kita prediksi karena keterbatasan anggaran akibat pembangunan infrastruktur pemerintahan Jokowi yang ugal-ugalan. Dan sekarang ini yang menuai badainya ya Pak Prabowo. Ya betul bahwa ada keterbatasan anggaran, tetapi ada yang harus jadi prioritas. Dan Pak Prabowo sebagai presiden yang ingin memuliakan rakyat, barusan menaikkan gaji dan tunjangan atau insentif guru-guru ASN maupun honorer. Dan itu, ya tentu itu suatu tindakan radikal karena anggaran akan banyak dipakai untuk memastikan bahwa pendidikan kita itu adalah ukuran pertama setiap pemimpin, apakah dia mengikuti perintah konstitusi atau tidak. Kan pendidikan itu mandatori bahwa 20% anggaran, 25% harus tiba di wilayah pendidikan. Sekarang ada masalah bahwa kalau pendidikannya, gurunya diperbaiki, lalu dipersiapkan semacam dana penopang supaya para guru ini full time di sekolah-sekolah. Pada saat yang sama, janji untuk makan siang akhirnya diturunkan dari berapa, 15.000 sekarang jadi 10.000 rupiah. Ini juga satu dilema karena kita menginginkan ada pengetahuan ditambahkan di dalam kurikulum melalui kesejahteraan guru, sehingga guru fokus pada kurikulum. Tetapi pada saat yang sama, anak-anak didiknya, gizinya harus bisa dipenuhi supaya mampu untuk menyerap ilmu pengetahuan. Nah, kalau hari ini diturunkan, itu artinya ada memang terlihat inkonsistensi. Kan mestinya gurunya diperbaiki kondisi ekonominya, muridnya diperbaiki kondisi gizinya supaya asupan nutrisi itu betul-betul bisa berakibat pada peningkatan kecerdasan. Jadi harus kita sayangkan bahwa 15.000 itu diturunkan 10.000 itu artinya ada pengurangan nutrisi di otak anak-anak ini kan. Padahal di dalam usia-usia formative years yang diperlukan adalah pembentukan volume otak dan kapasitas dengan kapasitas nutrisi yang terandal justru. Jadi kelihatan bahwa memang negara harus ada trade off antara APBN dan proyek-proyek pembangunan. Kalau apa yang tidak mendukung maka mesti ada yang dipangkas. Nah, masalahnya kenapa yang diturunkan adalah kualitas makan siang gratis dari murid-murid. Itu pertanyaan ideologisnya. Dengan anggaran yang terbatas seperti sekarang ini, saya kira pemerintahan Prabowo itu ya harus mengerem berbagai ambisinya, bahkan termasuk untuk yang selalu digembar-gemborkan oleh Prabowo, yakni mensejahterakan rakyat. Karena dia tidak punya kemewahan itu. Sekarang ini kan pemerintah itu dihadapkan pada pilihan mana yang paling prioritas, dan dari yang prioritas pun dipilih kemudian yang super prioritas. Seperti itulah kira-kira situasinya. Memang dilemanya di situ, naikkan yang satu pasti turunkan yang lain. Kan APBN itu seperti bejananya Archimedes itu. Kalau yang satu naik maka yang lain turun di dalam pipa yang sama tuh. Sekarang kita tinggal, tadi saya sebut sebagai itu pertanyaan atau problem ideologis, karena kita mesti memilih apakah perintah konstitusi yaitu cerdaskan kehidupan bangsa dan pelihara fakir miskin didahulukan ketimbang proyek-proyek yang juga sebetulnya udah diminta untuk dibatalkan oleh Presiden Prabowo, proyek-proyek mercusuar mantan Presiden Jokowi. Kan minggu lalu di media massa dipujikan bahwa Pak Prabowo menghentikan atau meminta untuk menunda supaya Ibu Sri Mulyani tidak menggelontorkan uang pada proyek-proyek yang disebut dulu proyek strategis nasional, walaupun itu selektif. Tetapi secara total proyek-proyek itu kan proyek mercusuar aja tuh yang bisa ditunda. Jalan, apa pentingnya jalan tol yang harus diselesaikan kalau sebetulnya dia tidak menimbulkan multiplier effect di dalam
satu daerah karena tidak dihitung, hanya sekedar jalannya dibuat tetapi infrastruktur untuk menampung volume lalu lintas itu tidak tersedia, jadi ekonominya juga tidak dihidupkan. Dan kalau misalnya seluruh proyek strategis presiden itu dievaluasi, ya harusnya berhenti aja semua kan, supaya kita fokus pada nutrisi anak-anak. Itu yang saya sebut sebagai pilihan ideologisnya apa. Tapi tentu ada oligarki yang sudah memiliki kontrak dengan negara yang harus diwujudkan untuk menghindari misalnya tuntutan hukum. Tetapi sekali lagi Presiden Prabowo mengucapkan dengan nada yang sangat populis atau sangat populer bahwa kabinetnya akan melayani rakyat. Jadi proyek strategis nasional dengan cara apapun dia mesti dievaluasi. Karena itu menyerap anggaran yang sebetulnya adalah hak dari otak anak-anak, hak dari waktu yang disediakan oleh para guru untuk membangun bangsa ini supaya terbit satu generasi yang berpikir. Jadi sekali lagi problem ideologis kita adalah anggaran yang terbatas itu, kendati dia sangat terbatas tetap harus didistribusikan dengan pilihan-pilihan ideologis. Nah, pilihan ideologis yang dimaksudkan oleh konstitusi kita adalah cerdaskan kehidupan bangsa dan pelihara fakir miskin. Karena itu mesti konsisten bahwa proyek-proyek yang konsumtif yang tidak ada hubungannya dengan peningkatan kecerdasan dan pengentasan kemiskinan harusnya dibatalkan. Yang jadi masalah dengan kabinet yang masih diisi oleh para menterinya Jokowi gitu ya. Padahal secara paradigma kan antara Jokowi dan Prabowo itu sangat berbeda. Dipastikan ini akan terjadi benturan-benturan kepentingan di antara para menteri itu. Mungkin di belakang perselisihan elit sekarang yang tercermin di dalam kontradiksi kebijakan itu mulai memperlihatkan semacam perselisihan ideologis. Kita lihat Menteri Marwarar misalnya itu mempromosikan perumahan dan terkait dengan grup Pantai Indah Kapuk misalnya. Lalu berselang beberapa minggu Menteri Perumahan Nusron memastikan bahwa Pantai Indah Kapuk itu tidak layak untuk diteruskan karena ada masalah, ya sebut aja ada masalah legal di situ kan. Jadi terlihat bagaimana dua menteri ini, Menteri ARA itu dan Menteri Nusron itu berseberangan sebetulnya di dalam melihat apa pentingnya satu kawasan yang disebut proyek strategis nasional itu diteruskan. Dengan argumen apa? Apakah argumen pariwisata itu bisa membatalkan argumen perlindungan lingkungan misalnya? Jadi kita lihat di situ bagaimana sistem-sistem kebijakan itu mulai saling berbenturan. Dan perbenturan itu menunjukkan bahwa ada perebutan anggaran, ada perebutan pengaruh elit ekonomi, ada perebutan pengaruh partai di situ tuh. Kalau kita mulai melihat secara agak cepat-cepat, kenapa setelah pilkada misalnya ada semacam saling menyalahkan, kenapa Ridwan Kamil kalah di Jakarta? Apakah Golkar tidak turun tangan? Golkar mungkin bisa bilang, ya kami turun tangan, tapi logistiknya tidak diturunkan oleh oligarki. Kira-kira begitu masalahnya kan. Tapi sekali lagi yang kita maksud dengan persaingan ideologis di dalam pembuatan kebijakan, itu harus dari awal dibuka pada publik. Sehingga publik tahu mana pemihakan pada rakyat, mana pemihakan pada modal. Kan itu intinya tuh. Tapi sekali lagi kita mau lihat bagaimana, balik pada soal tadi, apa yang menyebabkan Presiden Prabowo akhirnya menurunkan platform makan siang gratis itu dari 15.000 ke 10.000. Kan 10.000 itu kita masih bayangkan itu dikorupsi berapa persen, 30% dikorupsi, hal yang harus kita andaikan karena itu bukan sekedar sang kos, tapi sesuatu yang memang diincar oleh mereka yang ingin memanfaatkan dana yang tiap hari itu diturunkan pada murid-murid ini. Jadi peluang moral hazard, peluang ditipunya anggaran itu oleh mereka yang memanfaatkan atau mempungisme bahwa ada dana harian yang betul-betul lumer, karena itu adalah hal yang mesti
lakukan atas dasar perintah presiden, yaitu makan siang gratis. Dana-dana itu juga bisa berubah menjadi tempat tukar tambah kepentingan di antara para penyalur dan partai politik, atau bahkan komunitas-komunitas yang hendak menguasai distribusi itu. Saya pikir pemangkasan anggaran makan siang gratis ini bukan yang terakhir yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo. Ini dia harus melakukan pemangkasan lain gitu. Tapi ini penting, ini kita catat, kalau untuk program andalannya yang merupakan janji pemilu saja, Pak Prabowo itu harus bersedia kompromi karena keterbatasan anggaran, apalagi untuk program-program lain yang tidak pernah dijanjikan. Jadi ini bisa jadi semacam justifikasi bagi Pak Prabowo untuk tidak segan-segan lagi memangkas proyek-proyek infrastrukturnya era pemerintahan Jokowi, termasuk bahkan IKN. Saya berpendapat bahwa proyek makan siang gratis itu tidak boleh gagal sedikit pun, karena itu adalah investasi masa depan Republik ini. Upaya untuk bertanding di era ChatGPT, di era kecepatan berpikir, di era persaingan artificial intelligence. Kalau otak anak-anak itu tidak dibekali dengan nutrisi yang cukup, maka dia akan jadi generasi yang sekedar menonton bonus demografi dan tanpa punya peran di 2045 nanti kan. Jadi harusnya ada kepastian kabinet, semacam ya seperti rapat darurat untuk memutuskan mana yang mesti dipangkas sebetulnya. Kelihatan bahwa Pak Prabowo masih sedikit sungkan untuk menyingkirkan atau membatalkan proyek-proyek yang dituntut oleh Presiden Jokowi sebelumnya kan. Dan itu yang mesti kita lihat sebagai satu determinasi harus datang dari Pak Prabowo, karena ini adalah pertaruhan dia tuh, pertaruhan janji Prabowo bahwa makan siang gratis itu memang adalah perintah konstitusi, yaitu cerdaskan kehidupan bangsa dengan memenuhi kebutuhan nutrisi anak-anak sekolah ini kan. Jadi udah bagus, gurunya ditingkatkan kualitasnya dan dijaga subsistensi ekonominya supaya tidak jatuh ke dalam kekurangan pendapatan. Tapi pada saat yang sama juga muridnya mesti dipenuhi janji untuk makan siang yang tidak mungkin hanya dengan Rp10.000. Itu jajanan yang terlalu kurang gizinya. Jadi sebaiknya lakukan aja sesuatu yang betul-betul memang akan membebani APBN, tapi beban itu punya akibat pada masa depan, yaitu Indonesia yang berpikir bisa dipastikan di 2045. Indonesia yang sehat bisa dimulai dicicil dari sekarang pada tubuh anak-anak sekolah dasar ini kan. Jadi itu saya kira poinnya, supaya kita dapat semacam kepastian arah kebijakan, warna ideologi dari pemerintahan Prabowo ini berbeda atau mirip-mirip dengan Jokowi kan, itu intinya kan. Kalau kita lihat bahwa angka kemiskinan kita itu kesenjangannya sangat tinggi antara kota dan desa, dan bahkan di dalam desa sendiri itu angka kesenjangan antara petani kaya dan petani yang disebut gurun itu udah 0,6% kan, 0,60% misalnya. Jadi itu menunjukkan bahwa memang ada kesenjangan, dan kesenjangan itu hanya bisa diatasi kalau ada pemihakan dari negara tuh. Jadi anak-anak di desa terutama dia mesti dapat suplai makanan yang diproteksi langsung, supaya sempurnalah proyek untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya kira itu yang mesti kita sampaikan, supaya ada pemikiran ideologis. Tadi saya sebut dari awal, saya sebut pemikiran ideologis karena negeri ini memang harus diasuh berdasarkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kan di situ APBN dan APBD harus berpihak. Saya kira itu renungan kita pagi ini. Salam akal sehat. Salam akal sehat.